Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Senin, tanggal 3 Juni 2019. Pada malam ini saya akan bicara dengan tema larangan memakan lemak dan darah. Saya ulangi, pada malam ini saya akan bicara dengan tema larangan memakan lemak dan darah. Mari kita mulai. Larangan memakan lemak dan darah. Surat Al-An'am ayat 146. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar, dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Ini penjelasan saya terhadap surat Al-An'am ayat 146. Keterangan. Surat Al-An'am ayat 146 ini menjadi bukti nyata kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran. Saya ulangi, surat Al-An'am ayat 146 ini menjadi bukti nyata kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran. Dan ini kutipan kebohongannya. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Ini penjelasannya. Tidak semua binatang yang berkuku diharamkan Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Sekali lagi saya ulangi, tidak semua binatang yang berkuku diharamkan Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Coba kita teliti bersama-sama. Mari kita buka Alkitab dalam Imamat 11 ayat 1-47. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan atau di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung rajawali, ering janggut, dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang, air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar, segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan. Dari antaranya belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya, segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam.
Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang dan yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam, dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi: tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak dan bengkarung, siput dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya, perkakas, kayu apa saja, atau pakaian atau kulit atau karung. Setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu, segala makanan yang boleh kamu makan, kalau kena air dari belanga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti atau anglo haruslah diremukkan karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu di atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di atas air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Coba kita lihat juga Ulangan 14 ayat 3 sampai 21. Saya ulangi. Coba kita lihat juga Ulangan 14 ayat 3, Ulangan 14 ayat 3 sampai 21, binatang yang haram dan yang tidak haram. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki empat yang boleh kamu makan: lembu domba,
dan kambing rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2 dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya, unta, kelinci hutan, dan marmut, karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan, haram semuanya itu bagimu. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan, tetapi yang berikut janganlah kamu makan: burung raja wali, ring janggut, elang laut, elang merah, elang hitam, dan burung dendang menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, dan burung dendang air, burung ranggung, dan bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar, juga segala binatang yang mengeriap yang bersayap, itu pun haram bagimu, jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Ini kutipan surat Al-An'am ayat 146. Ini kutipan surat Al-An'am ayat 146. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar, dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Ini jawaban dari Alkitab Imamat 7 ayat 22 sampai 27. Larangan memakan lemak dan darah. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Saya ulangi. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikianlah juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Saya ulangi. Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Jadi kesimpulannya surat Al-An'am ayat 146 ini menjadi bukti nyata kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran. Sekali lagi saya ulangi. Jadi kesimpulannya surat Al-An'am ayat 146
Ini menjadi bukti nyata kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran. Karena tidak semua, surat Al-An'am ayat 146 ini mengatakan, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Al-Quran mengatakan, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Alkitab menjawab, tidak semua binatang yang berkuku diharamkan Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Sekali lagi saya ulangi, tidak semua binatang yang berkuku diharamkan Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Dan juga surat Al-An'am ayat 146 mengatakan kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Alkitab menjawab bahwa Tuhan mengharamkan segala lemak dan darah. Jadi terbukti dengan nyata surat Al-An'am ayat 146 ini menjadi bukti nyata kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.